Dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah masih seperti yang dulu, sehat walafiat. Walafiat. Ya. Pak Mariono, Hmm. hari ini kita bakal bahas apa nih, Pak Mariono? Saya lebih memilih karena memang hari orang konsultasi dengan saya, Siap. yaitu menghormati mertua. Menghormati mertua. Ya betul. Kenapa menghormati mertua, Pak Mariono? Iya. Apa banyak yang tidak hormat? Ya, banyak sebenarnya. Oke, para pendengar dimanapun Anda berada, nanti saya minta teman-teman yang pendengar ini bisa bertanya ya. Ya, baik pendengar RRI, di mana saja Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami di 0778463351. Kembali lagi di 0778463351 atau di line WhatsApp. Mungkin ada yang malu nih mau pakai suara sendiri gitu kan. Iya, iya. Anda dapat bergabung di line WhatsApp di 0811778101. Saya ulang lagi di 0811778101. Tema kita hari ini menghormati mertua, Pak Mariono. Oke, baiklah ya, saya ingin menjelaskan dulu pertama mengapa kita harus menghormati mertua. Yang pasti itu adalah ajaran agama kita. Yang Muslim, saya kira semua agama sama ya. Kita wajib menghormati mertua. Karena namanya wajib, kalau tidak menghormati berarti dosa. Kalau menghormati berarti berpahala. Jadi alasannya adalah yang pertama karena itu ajaran agama. Kalau kita ngaku muslim ya jangan takut dengan mertua sebenarnya, tapi takutlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ya. Yang kedua, karena supaya kita disayangi pasangan kita wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Jadi saya ulangi, mengapa kita harus hormat dengan mertua? Karena supaya kita disayangi pasangan kita. Pasangan itu bisa suami, bisa istri ya. Maka andaikan kita dari sebelum nikah dulu sudah ketahuan oleh pasangan tak menghargai orang tua kita, ya mungkin tak jadi dia laki-laki atau wanita itu menjadi suami atau istri kita kalau dari awal sudah tidak hormat. Karena terlalu banyak orang gagal nikah itu ternyata karena tidak menghargai orang tuanya. Tapi karena sudah terlanjur nikah, apalagi punya anak, ternyata istri atau suami tidak menghormati mertua, ya banyak terjadinya perceraian. Gitu ya. Kalaupun itu tidak bercerai ya sepertinya cerai walaupun sebenarnya tidak, artinya hidup rumah tangga itu tidak. Itu alasannya, itu yang kedua ya. Kemudian alasan yang ketiga ya, bahwa ini sebenarnya akan memberikan contoh keteladanan kepada anak kita. Kalau kita tidak menghormati mertua, kalau kita tidak menghargai mertua kita dan anak tahu bahwa kita tak suka dengan neneknya, itu nanti anak kita pun akan niru kepada kita, khususnya cucu-cucu itu. Jadi anak pun nanti ketika menikah sama, tak akan menghargai kita juga, tak menghargai orang tua juga. Kenapa? Karena ada contoh. Makanya dimana kalau kita misalnya hormat dengan ayah, hormat dengan ibu, ngurus orang tua kita dengan penuh keikhlasan, anak tahu, artinya cucu, nenek atau orang tua itu ya. Saat nanti ketika kita pun jadi orang tua, anak kita pun akan hormat dengan kita. Hidupnya akan saling berbalas sebenarnya. Jadi itu alasan yang ketiga ya. Alasan berikutnya yang pasti orang tua itu kan menghantarkan kita ke surga. Orang tua itu kan tiga, orang tua yang melahirkan, orang tua jadi pasangan, yang ketiga adalah guru kita. Jadi yang keempat, orang tua ini tiket atau pintu surga. Sehebat apapun kita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, kalau tak hormat dengan orang tua, ya bukan sia-sia juga pahala, tapi jadi percuma. Kenapa? Karena mereka adalah pintu kebaikan dari semua sisi. Oleh karena itu, karena alasan empat itulah tidak ada alasan kita tidak menghargai orang tua kita.
Oke, selain yang 4 itu, saya ingin juga tegaskan ya bahwa salah satu cara mempererat hubungan suami istri sehingga tetap sakinah mawaddah warahmah itu antara keluarga saling menghormati. Karena terlalu banyak keluarga ini cerai ya gara-gara pengaruh orang ketiga. Orang ketiga itu kan tidak harus selingkuhan, termasuk mertua. Kenapa mertua bisa nyuruh anaknya cerai? Karena kita memang tidak hormat dengan mertua kita. Oleh karena itu dalam budaya kita, supaya terjadi saling menghormati, wajar kalau orang tua itu sebelum menikahkan anaknya ingin tahu siapa dulu besannya, ingin tahu dulu siapa menantunya. Memang yang agak repot, ya ini yang kehidupan di kota, jadi agak susah nih. Karena kadang-kadang anak ini menikah sudah oke, semua oke, baru lapor dengan maknya di kampung tanpa mengenal siapa sebenarnya mertuanya, siapa besannya, siapa menantunya. Ini agak repot memang di kemudian hari, itulah yang jadi masalah. Kalau sama-sama di kampung biasanya kan saling tahu dulu siapa neneknya, siapa kakeknya, siapa orang tua, siapa yang dia. Tapi oke lah, apa boleh buat, karena kita memang sebelum nikah mestinya kita tahu dulu. Tapi ini kan barang sudah terlanjur. Nah, setelah akad nikah, karena terlalu banyak orang tua menyuruh anaknya cerai, gara-gara ya punya menantu yang tak baik. Lalu sering jadi masalah, yang muncul pertanyaan, loh, menantu mau hormat dengan mertua, anaknya sendiri pun tak hormat dengan orang tua. Lalu apa yang harus dilakukan sang menantu? Tetap. Jadi walaupun anaknya tak menghargai mak bapaknya, sang menantu tidak boleh ikut-ikutan. Namanya manusia kan biasa, kadang suka, kadang tidak. Karena begini, ya, suami kita katakanlah sedang baik-baik dengan kita. Ini tak ada masalah, harmonis sekali. Itu kan harmonis tidak selamanya. Suatu saat ada masalah. Itu dia membenci emaknya, membenci bapaknya. Pokoknya bapaknya salah terus, emaknya salah terus. Sehingga kalau kadang-kadang sang suami contohnya ya menjelek-jelekkan orang tua, nah kita sebagai menantu jangan ikut-ikutan. Jika perlu orang tuanya tetap dibela walaupun dengan cara yang lemah lembut. Sebab suatu saat suami itu ketika ada masalah dengan kita, dia pasti ngadu dengan orang yang terdekat. Nah, itulah dengan orang tuanya. Nah, ketika ngadukan tentang kita sebagai istri yang tidak baik, nah nelpon maknya, nelpon bapaknya. Ketika misalnya dia lapor, mak, aku nak cerai aja lah dengan istri aku, ya kan? Nah, istri aku tak baik. Itu orang tua paham. Mungkin kamu yang salah, nak. Aku kok tak yakin suami istri kamu itu tak baik, kan begitu. Cuman kalau memang istri pun ikut-ikutan tak baik, ceraikan aja lah. Memang aku tahu betul ini tak baik. Cerai. Apa maksudnya? Kita harus baik dengan mertua itu bukan karena suami yang baik dengan orang tua. Jadi suami mau baik atau tidak baik, atau istri mau baik atau tidak baik dengan orang tuanya, kita sebagai menantu tetap harus baik dengan orang tua.